Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam satu malam dari bumi menuju langit ketujuh sampai batas makhluk. Simak video ini, kita akan menjelaskan Al-Isra wal Mi'raj sesederhana mungkin. Latar belakang terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu ialah karena beliau mengalami peristiwa duka cita yang luar biasa yang terkenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana pada tahun itu istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid wafat. Paman yang mengasuh beliau dari kecil, ya, Sayyid Abu Thalib wafat. Terus juga dakwah beliau di Taif ditolak mentah-mentah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hiburan kepada kekasihnya. Pada suatu malam, Jibril datang. Jibril membelah dada baginda agung, disucikannya dengan air Zam-Zam. Bukan berarti beliau kotor, bukan. Tapi ini isyarat kesiapan jiwa, kesiapan rohani, karena nanti akan melaksanakan mukjizat yang namanya Isra dan Mi'raj. Lalu disiapkanlah oleh malaikat Jibril hewan yang bernama buruk. Buruk ini dikisahkan dia itu berwarna putih. Besarnya itu lebih dari keledai dan lebih kecil dari bugol, ya, atau bagol. Bagol itu binatang persilangan antara kuda dan keledai. Jadi kurang lebih seukuran kuda kecil kali ya. Satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Bayangin, sangat cepat buruk ini, luar biasa digambarkannya. Pergilah beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Palestina, ya, dari Makkah ke Palestina. Sampai Palestina, sampai Masjidil Aqsa, beliau mengimami seluruh para nabi. Nah, sudah sampai situ. Itu adalah peristiwa Al-Isra. Kemudian Al-Mi'raj. Bagaimana Al-Mi'raj itu? Al-Mi'raj itu beliau naik ke langit ketujuh. Langit pertama, malaikatnya bertanya, siapa itu? Kata Jibril, ini Muhammad. Bukakanlah pintu. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat Abul Bashar, bapaknya umat manusia, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Nabiullah Adam melihat ke kanan. Beliau tersenyum karena beliau melihat ruh orang-orang mukmin. Tapi ketika beliau melihat ke kiri, beliau menangis karena beliau melihat orang-orang durhaka, ya. Lanjut ke langit kedua. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan dua nabi, yaitu Nabi Allah Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini mendoakan Nabi Muhammad. Ini merupakan isyarat bahwa kesucian, kezuhudan, dan kesabaran dalam berdakwah. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabiullah Yusuf bin Yakub. Nabiullah Yusuf memberikan keindahan kepada Nabi Muhammad setengah dunia. Ini isyarat yang diberikan Nabiullah Yusuf, keindahan setengah dunia itu meliputi fitnah dan ujian. Lanjut ke langit keempat, di situ ada Nabiullah Idris. Nah, ada yang mengatakan Idris bin Yardih, ada yang mengatakan Idris bin Yard. Nah, Nabiullah Idris ini mengisyaratkan tingginya suatu keilmuan. Lanjut lagi ke langit kelima. Di langit kelima ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Harun bin Imran. Nah, digambarkan Nabiullah Harun ini merupakan nabi yang dicintai oleh kaumnya. Nabi yang akhlaknya lembut. Ini merupakan isyarat bahwa dakwah itu juga harus menggunakan kasih sayang. Kemudian lanjut ke langit keenam. Nah, di sini
Nabi Muhammad bertemu dengan kalimullah, Nabiullah Musa bin Imran alaihi salam. Nabi Musa ini nanti yang akan berperan penting dalam peristiwa ini. Kemudian lanjut ke langit terakhir. Di sini adalah langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau tadi yang paling pertama itu, yang langit pertama Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Di langit ketujuh ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Lalu beliau katakan, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." Wes. Sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya para nabi. Ngirim salam kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, setelah 7 langit dilewati, di situ juga ada Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat. Di situ setiap hari ada 70.000 malaikat yang beribadah dan tidak pernah kembali lagi. Saking banyaknya malaikat terus bergantian. Itu Baitul Ma'mur. Analog Ka'bah di langit, Baitul Ma'mur. Nah, setelah Baitul Ma'mur, ini adalah tempat di mana tidak ada arah, tidak ada kanan, kiri, atas, belakang. Nama tempat ini adalah Sidratul Muntaha. Batas makhluk. Makhluk siapapun tidak bisa masuk kecuali Nabi Agung Muhammad SAW. Sidratul Muntaha dikisahkan pepohonan di situ daunnya itu sebesar telinga gajah. Buahnya itu seperti buah rampayan. Nah, di Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang tidak ada bisa makhluk masuk. Malaikat, jin, semuanya tidak bisa. Kecuali satu, Nabi Muhammad SAW. Dan itu beliau dari langit 1 sampai langit ke-7, Baitul Ma'mur, tembus ke Sidratul Muntaha itu dengan jasad dan ruh. Ya, fisiknya tuh, itu bukan mimpi, ini kenyataan. Bukan mimpi. Nah, di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 waktu. Kemudian beliau turun bertemu dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa tahu ini bakal berat, minta keringanan kepada Allah, naik lagi. Sampai 9 kali. Yang tadinya 50 waktu dikurangi 5, sampai 9 kali sampai 5 waktu. Tapi pahalanya tidak akan hilang. Pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Wah, itu hebatnya umat Sayyidina Muhammad. Bahkan sampai Sayyidina Musa, kalimullah, menangis. Kenapa? Karena banyak daripada umat Sayyidina Muhammad yang masuk surga. Iri Nabiullah Musa, iri. Jadi Nabiullah Musa di langit ke-6 ini berperan penting dalam peristiwa ini. Akhirnya beliau SAW pulang ke Mekah. Beliau ceritakan kepada kaum Quraisy dan tidak ada yang percaya. Tapi di situ ada satu sahabat yang percaya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang kemudian beliau dijuluki dengan As-Siddiq karena beliau orang yang pertama kali membenarkan, percaya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi Isra itu diperjalankan, Isra itu diperjalankan dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ke Isra. Dan di Masjidil Aqsa beliau mengimami para nabi. Lalu Mi'rajnya itu perginya Nabi dari langit pertama sampai langit ke-7, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Akhirnya oleh dari peristiwa tersebut adalah sholat yang kita jalankan sekarang. Ini terjadi ketika usia Nabi Muhammad kurang lebih 50 tahun. Dan merupakan salah satu mukjizat luar biasa beliau, Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.